Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Kusuma Wardani dengan NPM 210675191. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana tutorial membuat struktur data organisasi dan import master data pada UDU 16. Untuk pendahuluannya, dalam manajemen sumber daya manusia, memiliki struktur organisasi yang baik serta pengelolaan data yang efisien sangatlah penting. Nah, untuk itu, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur organisasi melalui modul HR Organization Chart di Wudhu, serta melakukan import data pegawai berdasarkan dengan master data yang sudah diberikan sebelumnya pada tutorial kali ini. Lanjut untuk langkah-langkah membuat struktur data di Wudhu. Pertama yaitu eh, kita harus menginstal modul HR Organization Chart terlebih dahulu. Untuk Untuk memulai, kita perlu menginstal modul HR Organization versi UDU 16. Modul ini dapat diunduh, ada link yang saya cantumkan di sini. Setelah diunduh, kalian dapat langsung melakukan instalasi seperti pada tutorial-tutorial sebelumnya yang dijelaskan pada channel saya. Berikut adalah modul dari HR Organization Chart. Langkah selanjutnya itu konfigurasi perusahaan di UDU. Setelah modul diinstal, langkah pertama adalah membuat perusahaan baru. Caranya itu masuk ke menu setting. Terus pada bagian companies, kita pilih perusahaan yang akan digunakan, lalu ubah namanya menjadi nama perusahaan yang kalian inginkan. Dan konfigurasinya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Berikut adalah contoh perusahaan yang saya konfigurasi. Selanjutnya merupakan tutorial membuat data employee secara manual. Setelah perusahaan dikonfigurasi, kita dapat membuat data karyawan secara manual. Caranya yaitu, pertama pilih menu employee, lalu tambahkan informasi karyawan sesuai dengan kebutuhan yang kalian sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Selanjutnya itu pastikan semua informasi seperti departemen, job position, user, dan employee diisi dengan data yang kalian butuhkan. Kalau di sini, kalau untuk demo yang saya buat kali ini, departemennya itu purchasing, job positionnya itu staff purchasing bahan baku, dan ini berikut adalah detail dari user yang saya buat. Di sini juga kita dapat melihat di mana work address-nya itu sudah di-set dengan perusahaan yang kita buat sebelumnya tadi. Dan ini merupakan tampilan dari halaman employee dari eh, karyawan yang kita buat. Selanjutnya merupakan tutorial proses import master data. Di sini itu tutorialnya pertama persiapkan collector master data, kemudian datanya itu diimport di Udo. Caranya itu pertama masuk ke modul employee, pilih menu departemen, job position, user, dan employee. Kemudian klik tombol favorit, kemudian pilih import reports, kemudian dapat collector tersebut dapat di-upload pada menu import ini. Setelah itu, kita dapat melakukan tes terlebih dahulu untuk memastikan bahwa file yang kita import tersebut tidak mengalami masalah ketika kita import nanti. Maksud saya, untuk mengetes di mana file yang kita upload tersebut tidak akan mengalami masalah ketika kita mengimport file tersebut nanti. Setelah datanya itu valid dan tidak ada masalah, kita tinggal pencet aja klik import untuk menyelesaikan proses. Di sini ada catatan, jangan lupa untuk menghapus data taruh departemen, job position, user, dan employee yang kita buat secara manual sebelumnya tadi. Berikut adalah demonya. Di sini pertama di departemen. Di sini kan ada menu favorit, kita bisa langsung klik aja. Berikut tampilannya. Terus di sini kita bisa langsung
pencet yang tombol tes ini. Berikut adalah tampilan kalau misalkan filenya itu kayak nggak ada masalah apa-apa. Dan setelah diupload, ini berikut adalah tampilan dari departemennya. Kemudian untuk job position, stepnya itu kurang lebih masih sama, dan ini merupakan tampilan dari job position dari file Excel yang saya upload. Kemudian ada user. Kalau user sendiri ini kita pada menu settings, kemudian manage user, dan kemudian step selanjutnya itu tetap aja sama seperti pada langkah dari departemen dan job position. Di sini juga ada catatan kalau sebelum mengimport master data employee, kita harus hapus data employee yang terbuat secara otomatis dari hasil import user. Nah, berikut adalah tampilan dari data data employee yang terbuat secara otomatis dari hasil import user yang kita lakukan sebelumnya. Kemudian setelah dihapus semua data employee-nya, kita bisa melakukan import master data employee seperti pada step-step berikutnya. Step-step sebelumnya. Berikut adalah tampilan dari employee yang saya import melalui file Excel master data. Kemudian tutorial selanjutnya yaitu memastikan hierarki organisasi tersusun dengan benar. Setelah database diimport, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa hierarki organisasi sudah tersusun dengan baik. Untuk menampilkan organizational chart, pastikan setiap karyawan memiliki informasi lengkap di kolom departemen, job position, dan manager. Langkah pertama yaitu buat database baru dengan melakukan duplikat dari database sebelumnya. Di sini saya menamainya dengan npm org chart. Selanjutnya, kita bisa masuk ke database yang baru kita buat sebelumnya tadi dengan menggunakan salah satu akun employee dari file Excel master data yang kita upload sebelumnya tadi. Berikut adalah tampilannya. Di sini saya login menggunakan user dengan nama pria. Selanjutnya itu pastikan bahwa data employee yang ada hanya sesuai dengan divisinya. Di sini itu eh, maksudnya itu kalau misalkan di bagian departemen itu cuma ada si divisi dari si pria itu dong. Karena si pria ini departemen purchasing, maka kita dapat menghapus semua divisi yang bukan purchasing pada si akun si pria ini. Nah, ini adalah pada tampilan awalnya, ini setelah dihapus. Kemudian agar organisasinya dapat tampil dengan benar, pastikan setiap karyawan memiliki data lengkap pada suatu departemen, job position, dan manager. Setelah semua karyawan memiliki informasi yang lengkap di kolom departemen, job position, dan manager, maka organisasi chart akan ditampilkan. Nah, di sini saya sudah menyesuaikan eh, hierarki yang ada di Departemen Purchasing dan berikut adalah tampilan dari organizational chart dari Departemen Purchasing pada PT kita. Sekian tutorial kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.